Shalom, hari ini kita akan renungkan surah Roma pasal 8, teksnya ayat 18 sampai 39. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 30. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kita harus menantikannya dengan tekun. Lo juga akan membantu kita dalam kelemahan kita. Paragraf yang kedua, ayat 31 sampai 39. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, siapapun tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kesimpulan hari ini, sedang jemaat ada dalam penderitaannya, seluruh makhluk juga ada dalam penderitaan sebab dosa manusianya. Tetapi penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita yang telah menerima karunia sulung Lo tetap menantikan dengan tekun akan pengangkatan sebagai anak. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, keteranjangan, bahaya atau pedang, siapapun tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Lo membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Lo sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kedua, Allah yang menyelidiki hati Lo nurani, mengetahui maksudnya Lo itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka sesuai dengan rencana Allah. Allah memanggil mereka yang ditentukannya dari semula, yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Ketiga, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Keempat, Kristus Yesus yang telah mati dan telah bangkit duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kedua, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbuatan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ketiga, kita yang telah menerima karunia sulung Lo juga mengulut dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita diselamatkan dalam pengharapan. Keempat, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, keteranjangan, bahaya, pedang, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, bersukacita dan menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kali di dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan dalam
semua kesulitan. Memang ada banyak kesulitannya, namun janganlah duka cita atau janganlah hatinya begitu susahnya. Hanya bersuka citalah dan menanti-nantikannya hanya kedatangan Yesus saja. Kedua, membantu dan menolong orang-orang lemah sama seperti Lo membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam penderitaan, Lo tetap membantu kita dengan bersuruh dan dengan keluarnya supaya meminta tolong kepada Allah. Kita juga harus membantunya orang-orang yang lemah dengan doa dan dengan perbuatannya. Ketiga, menjadi pemenang dengan berkenan kasih Yesus. Menjadi pemenang aja. Itu artinya harus menahan diri dan harus tetap menanti-nantikannya kedatangan Yesus. Jadi praktik hari ini tetap mengatasi semua kesulitan dengan percaya akan Yesus mengasihi kita. Tetap ini, percayalah dan ingatlah dan menolong orang-orang di dalam kesulitan dengan kekuatan Lo yang membantu kita. Bagaimana bisa menolong orang-orang itu? Itu dengan detailnya, bapak-bapak, ibu-ibu harus pikir dan harus mengambil keputusannya tentang caranya. Nah, pentingnya hari ini kita harus menolong mereka. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.